Siaran kata kita, radio kata kita, Radio Kata Kita. Assalamualaikum, selamat malam pendengar dan juga sahabat dimanapun malam hari ini Anda kembali mendengarkan ocehan saya. Ini malam tapi sudah termasuk dini hari, karena ini saya tayangkan tepat di jam 1 dini hari. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam kondisi sehat, kondisi prima, sukses dalam beraktivitas, tentunya juga sehat, rukun bersama seluruh anggota keluarga. Dan malam hari ini saya juga berada di jalan karena memang podcast yang saya buat ini sengaja saya buat di jalan, makanya saya namakan podcast jalanan ya. Ini saya lagi di jalan sendirian. Ya, daripada saya sendirian, saya minta bantu Anda semuanya untuk menemani saya ya. Nyetir sendiri di malam ini. Sekarang jam 11 malam lebih 52 menit ya. Saya rekam suara saya ini, podcast jalanan ini di jam 11.52 dan tayang di jam 1 dini hari. Kemarin dalam podcast yang saya tayangkan, saya mengingat-ingat cerita tentang kebiasaan bapak saya dulu bercerita atau dongeng tentang kisah-kisah Abu Nawas ya. Nah, ini akhirnya kayaknya saya juga kecanduan lagi nih tentang Abu Nawas ini. Daripada bengong, nah, saya akan mengutip cerita Abu Nawas. Saya ingat pada suatu hari, ini kisah Abu Nawas, sang raja ini merasa selalu kalah berkompetisi, kalah cerdas, kalah cerdik dengan Abu Nawas. Jadi setiap kali ada sesuatu yang dilakukan untuk mengalahkan Abu Nawas selalu tidak berhasil. Karena kita tahu Abu Nawas ini memang luar biasa, cerdik, cerdas, banyak akal pokoknya. Mungkin Kancil aja kalah ya. Cerita si Kancil itu kalah sama Abu Nawas ini. Karena Abu Nawas sangat cerdas. Nah, pada satu ketika Baginda Raja ini mempersiapkan sesuatu yang akan dia lakukan untuk mengalahkan Abu Nawas. Kemudian pada suatu sore sang raja datang ke sebuah sungai atau ya kolam alami ya. Nah, di sana memang sering digunakan untuk mandi bagi masyarakat, juga orang-orang istana, semuanya sering menikmati mandi di sumber air itu karena memang sumber airnya sangat bersih, jernih dan menyegarkan. Nah, akhirnya pada waktu itu sang Baginda Raja menemukan akal untuk mengalahkan Abu Nawas. Kemudian dia panggil prajurit-prajuritnya dan dia bilang, besok aku minta kalian untuk datang ke sendang ini lebih awal, besok sore, tapi datang lebih awal. Ada apa Baginda? Kata prajurit itu. Sudahlah, yang penting kalian datang saja, datang lebih awal sebelum Abu Nawas datang. Karena Abu Nawas juga aku undang untuk mandi di sendang ini. Itu. Akhirnya karena ini adalah perintah raja, ya para prajurit ya mengiyakan saja, sendika dawuh. Umpama bahasa sekarang siap gitu. Jadi siap Gusti, besok kami akan hadir ke sini sesuai dengan perintah, kata prajurit-prajuritnya. Sampailah pada hari yang ditentukan, sang raja pergi ke sendang dan
ketemu dengan prajurit-prajuritnya. Kemudian dipanggillah seluruh prajurit itu, nih kalian pegang ini satu-satu. Sang prajurit melihat, loh ternyata sang Baginda Raja ini memegang telur ayam. Nah, untuk apa ini Baginda? Sudah, kalian tidak perlu banyak tanya. Yang penting lakukan saja. Sekarang kalian berendam ke dalam sendang itu, ke dalam air, dan bawa telur ini satu-satu. Nah, Baginda Raja ini membawa 19 telur, yang 18 dibagikan satu persatu ke 18 prajuritnya, dan yang satu dipegang sendiri oleh sang raja. Ini para prajurit sebenarnya bingung, ini mau apa sebenarnya ini Baginda Raja ini kok kita disuruh berendam sambil bawa telur ini. Nah, tapi karena itu perintah raja, mereka tidak ada yang berani protes. Yang penting sendiko dawuh, yang penting siap, gitu aja. Nah, tibalah akhirnya Abu Nawas datang ke sendang itu. Mari sini Abu Nawas, kata sang raja. Ayo segera berendam. Nah, Abu Nawas sebenarnya sudah curiga. Kenapa dia juga diundang untuk mandi di sumber air itu, di sendang itu. Dalam hati Abu Nawas juga khawatir, ini pasti ada permainan-permainan yang akan dilancarkan Baginda Raja. Apa kira-kira permainannya gitu. Nah, tapi Abu Nawas berusaha untuk tetap tenang. Akhirnya Abu Nawas juga ikut berendam ke dalam air. Nah, setelah beberapa lama, sang Baginda Raja bilang kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku tahu kamu itu orang yang banyak akal, cerdas. Tapi sekarang aku punya permainan." Abu Nawas bertanya, "Permainan apa Gusti?" Gitu. Sudahlah, sekarang kita harus lakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Abu Nawas semakin bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Kamu tahu kan, kalau ayam, burung, dan sejenisnya itu bertelur, dan tidak mungkin manusia bertelur. Nah, Abu Nawas mulai nangkep arah permainan sang raja ini. Kemudian Baginda Raja bilang, "Prajurit, ayo naik, sudah selesai mandinya." Seluruh prajurit diperintahkan untuk naik, dan para prajurit itu pun membawa telur masing-masing, karena memang sudah dipersiapkan dari awal oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun juga membawa telur. Waduh, nah ini akhirnya Abu Nawas juga merasa bingung, bagaimana caraku untuk menahan atau mengalahkan dan menepis permainan Baginda Raja ini. Sejenak dia berpikir dan akhirnya menemukan cara untuk melawan Baginda. Segera juga Abu Nawas naik dari dalam air, dan dia pun segera berkokok layaknya ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk. Nah, seperti itu kira-kira. Sang Baginda Raja ini heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu lakukan?" "Maaf Baginda, saya merasa menjadi ayam jantan, sehingga saya berkokok seperti itu tadi. Dan saya merasa bahwa karena saya ayam jantan, maka saya tidak bisa bertelur." Waduh, akhirnya Baginda Raja ini geleng-geleng. Wah, benar-benar banyak akal ini. Padahal sang raja sudah sangat senang. Sebentar lagi pasti Abu Nawas kalah dengan permainannya, dan Abu Nawas akan mendapatkan hukuman. Tapi ternyata Abu Nawas bisa menepis permainan dan mengalahkan taktik dari sang raja. Dan akhirnya Abu Nawas tetap menjadi juara. Itulah teman dan pendengar, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Sengaja memang saya berkisah atau bercerita menirukan seperti dulu bapak saya bercerita, meskipun mungkin tidak semirip yang dilakukan oleh bapak, tapi mudah-mudahan
tetap isinya sama, esensinya sama, intinya sama ya. Dan tujuan saya yang terakhir memang ya agar saya ada temannya ketika saya di jalan ini. Nah, karena saya lagi nyetir sendiri, biar tidak sendirian, biar ada temannya, sehingga saya ajak Anda untuk ngobrol, untuk mendengarkan celotehan-celotehan saya. Inilah podcast jalanan yang saya lakukan. Karena namanya podcast jalanan, maka selalu saya rekam vokal saya pada saat saya ada di jalan. Dan selalu saya sendiri ini. Sementara ini masih sendiri. Mudah-mudahan nanti ada temannya lah yang bisa diajak ngobrol, sehingga tidak selalu sendiri. Baik, teman dan pendengar, mudah-mudahan kisah sekelumit tadi yang saya tirukan bisa membuat suasana malam menjelang pagi ini sedikit ceria, sedikit ya hangat lah. Jadi kalau di daerah Anda sekarang lagi hujan, mudah-mudahan bisa sedikit menghangatkan suasana. Waduh. Kalaupun di daerah Anda sekarang lagi cerah atau bahkan mungkin terasa sumuk ya atau ongkep ya, berkeringat, mudah-mudahan dengan mendengarkan suara saya ini bisa sedikit menyejukkan. Dan spesial bagi Anda yang memang belum bisa terlelap, belum bisa tidur, mudah-mudahan setelah Anda mendengarkan kisah ini, kisah Abu Nawas ini, Anda segera bisa bubuk, segera bisa tidur, terlelap, beristirahat, dan pagi-pagi nanti kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan ini saya juga hampir nyampe, kira-kira kurang 3 kilo lagi saya sudah nyampe rumah. Terima kasih sekali lagi sudah ditemani. Kita jumpa lagi di acara podcast jalanan berikutnya. Sampai jumpa. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.